warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini agak flu, agak pusing. Iya, benar. Dari mana itu tadi barusan? Dari kos. Dari kos. Iya. Setelah ini ada kegiatan apa? Ada di kelas. Oh, ada kelas. Iya, ada kelas bimbingan. Mbak Lili? Ada kelas juga kan kita satu kelas. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adinsa Tatifa. Kalian bisa panggil saya Bu Adin. Oke, sebelum kita perkenalan dulu aja ya. Mungkin dari banyak. Perkenalkan, nama saya Peggy Wulida Asanti, biasa dipanggil Peggy. Saya mahasiswa BK semester 7. Iya. Perkenalkan, saya Alifia Pramulia Putri, mahasiswa BK semester 7. Perkenalkan, nama saya Selahyani Agustin, bisa dipanggil Irin, mahasiswa BK semester 7. Oke, saya Amalia Syahria Maulida, dipanggil Lia, sama Mbak Lia. Ini asalnya dari Malang semua? enggak, Beda-beda ya? Iya. Mbak Lia dari mana? Dari itu, dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Ya, lupa sama aku ya. Kalau Mbak Lili? Saya dari Madura. Dari Madura. Jauh ya Mbak ya? Iya, jauh. Beda pulau itu. Melewati jembatan. Iya, benar. Pulangnya berapa? Kalau liburan aja. Kalau liburan aja pulangnya. Mbak Alifia asalnya dari mana? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Mbak Peggy? Sama juga dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Oh, sama. Iya, sama. Kemarin SMA sama. Oh, temen Iya. SMA. Emang janjian bareng atau? Enggak. Ya, kita juga kaget waktu ternyata kita satu jurusan. Satu kelas. Iya, satu kelas. Kalau jurusannya emang kita rencana dari awal sama. Gitu. Oke. Kalian udah tahu kita hari ini mau melaksanakan konseling kelompok. Oke. Untuk waktunya kita 45 menit. Terus ceritain apa aja yang kalian rasain dan nanti ceritanya jadi rahasia kita bersama. Oke. Selanjutnya siapa yang mau cerita dulu? Oke, paling dulu deh. Jadi saya ini kan sekarang lagi semester 7 nih. Otomatis kan lagi ngerjain skripsi kan, tapi di BK juga masih ada matkul. Oh, masih ada matkul? Iya, jadi saya itu kayak merasa stres gitu loh, udah skripsi, terus habis itu tugas matkul, dan tugasnya itu kayak project gitu kan, ini begitu. Saya merasa stres aja gitu. Terus ini sih juga karena stres, jadi saya menunda buat mengerjakan tugas sampai numpuk, terus ya stres lagi, tambah stres gitu. Tugas project tuh kayak apa mbak tugasnya? Ya kayak buat buku panduan gitu-gitu. Oh, buat Banyak lagi lah. Kira cara-cara itu Gitu cara-cara. Dari kalian ini ada yang ikut organisasi? dulu. Oh, dulu ada. Oke. Selanjutnya siapa yang mau cerita? Mbak Lia, Mbak Lia. Mungkin kan kita ini lagi sering-sering online, bahkan sebulan kemarin tuh bisa online terus. Nah itu saya gunakan buat pulang kampung. Nah berhubung saya dekat itu sering pulang kampung, dan kalau misalnya udah pulang kampung saya itu tugasnya tuh kececeran semua. Saya tuh gak bakal buka laptop kalau di rumah itu. Emang sering pulang Mbak Lia? Iya sering banget. Saya ya lagi malas aja di rumah. Tapi deket ya emang ya Malang sama Ya Pasuruan? sejam setengah lah. Oke. Kalau Mbak Alifia boleh diceritakan? Sama kayak teman-teman, banyak tugas, sama kan ada skripsi juga. Terus karena kebanyakan online, ya karena dikasih tugas project, buku panduan gitu, akhirnya tuh kan nggak ke kampus. Nah itu kayak bikin males gitu loh, nggak kayak semester yang lalu. Pas semester lalu lebih banyak tugas, tapi itu masih ke kampus, tapi masih ada semangat gitu loh. Kalau ini nggak ada semangat, terus nggak ada apa ya,
karena kebanyakan rebahan itu jadinya kan males. Terus saya tuh ini lebih scroll TikTok gitu-gitu loh. Kalau drakor daripada ngerjain tugas. Mager-mageran ya, karena kan banyak orangnya, jadi kayak apa mau ngapain di rumah gitu kan, di kos. Yang terakhir Mbak Peggy. Kalau dari saya itu hampir mirip juga, kalau kan juga di semester ini ada banyak mata kuliah dan juga ada banyak project sama kelompok kelas ya gitu kan, itu jadinya buat saya karena udah terlalu fokus sama kayak kegiatan itu, jadi saya malas untuk ngerjain skripsi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi saya udah kayak udah males gitu loh untuk mengerjakan skripsi ini, karena itu tadi udah banyak tugas project yang membuat saya akhirnya ya fokusnya sama itu. Kan dari tadi ceritanya beberapa tugasnya itu sama ya. Iya. Berarti ada yang satu kelas ini atau satu kelas semua ya? Iya. Oh, satu kelas. Berarti meskipun apa kuliah sambil mengerjakan skripsi tugasnya banyak juga ya. Iya. Jadinya ya banyak faktor yang membuat kalian untuk menunda-nunda tugasnya itu. Oke. Kan udah nyeritain nih semuanya. Nah, kira-kira masalah siapa yang mau kita selesaikan hari ini? Kayaknya Mbak Rini. Iya, soalnya skripsinya nggak kepegang juga, tugas tugasnya juga. Jadi kayaknya itu dua hal yang perlu segera dikerjakan gitu. Lagi bikin stres ya. Iya. Bener-bener gak kepegang berarti ya karena tugas ini ya. Iya. Iya. Sama-sama sih dua-duanya. Gak kepegang sih. Iya. Bahaya ya, berarti Iya. harus kita selesaikan. Oke, berarti kesepakatannya kita bakal menyelesaikan masalahnya Mbak Irin. Iya. Dari masalahnya Mbak Irin berarti kan katanya malas sampai stres. Mbak Irin itu menganggap kalau dirinya itu oh ya udah aku malas jadi nggak dikerjakan. Tapi bukan berarti Mbak Irin itu kalau malas itu nggak bisa mengerjakan. Tapi mungkin karena ada suatu hal di dalam pikirannya Mbak Irin jadinya ya udah masalah itu tuh membuat Mbak Irin nggak bisa menyelesaikan antara skripsi dan tugasnya. Tapi nggak usah berkecil hati, kita akan selesaikan. Mungkin ada kelebihan Mbak Irin yang belum Mbak Irin tahu, jadinya semuanya belum bisa diselesaikan. Oke. Berarti ini permasalahannya Mbak Irin. Saya akan bertanya lebih lanjut. Kira-kira apa sih yang Mbak Irin membuat Mbak Irin itu malas? Yang membuat saya malas itu sebenarnya ini ya, selain tugasnya kayak berat gitu, saya tuh mudah terdistraksi. Kalau misalnya ngerjain sendirian, itu saya terdistraksinya itu media sosial. Kalau misalnya saya lagi fokus ngerjain terus ada yang chat di WA, itu saya buka WA terus bisa buka TikTok, buka IG, terus akhirnya si tugas ini ditinggal. Tapi kalau saya juga ngerjain sama teman-teman, saya nggak bisa fokus. Kayak orang lewat, bisa ngerjain di kafe nih, orang lewat saya ngeliatin, orang kayak gini saya ngeliatin. Jadi kayak sama aja gitu, nggak ada bedanya. Berarti apa ya, ngebuat fokusnya itu hilang ya kalau udah membuka media sosial. Iya, benar. Nah kan kalian udah dengar nih permasalahannya Mbak Dia kenapa kok bisa malas. Nah kira-kira menurut Mbak Dia gimana? Selama ini atau belakang-belakang dari semester 1 sampai semester inilah, itu kalau ngerjain tugas gimana dong Mbak? Kalau dari semester 1 itu saya ini ya, sebenarnya lebih fokus kalau ngerjain sendiri ya. Tapi ya itu balik lagi, asal nggak ada yang mengganggu saya, kayak nggak ada yang ngechat, nggak ada yang apa ya, kayak ada yang mengganggu gitu loh. Jadi biasanya tuh kalau dari semester sebelumnya saya ngerjainnya tuh pasti kayak tengah malam, kan otomatis orang-orang nggak ada kepentingan ya buat ngechat saya gitu. Tapi itu membuat saya stres. Iya. Kan tengah malam Iya, kan, tengah malam. tubuh kita butuh waktu istirahat gitu. Oke. Terus pemicu stres yang membuat Mbak Irin merasa stres itu apa?
karena saya kalau udah melihat story teman-teman itu saya kayak merasa takut ketinggalan, kok orang-orang udah nyampe sini tapi kok aku masih di sini aja. Tapi mau mengejar mereka pun aku sendiri bingung gitu, karena kan ya itu lebih banyak rasa overthinking dan malasnya aja. Apa Mbak Lili ini tahu progres skripsi teman-temannya sampai ngerasa kalau Mbak Lili ini ketinggalan? Enggak semuanya tahu, cuma kan kadang ada mama yang bikin story IG, terus ada yang kayak saya nggak sengaja dengar orang-orang ngomongin skripsimu nyampe mana, nyampe sini, dan itu membuat saya kayak deg-degan gitu. Menurut Mbak Peggy gimana? Apa Mbak Peggy ini salah satunya yang sering buat story sombong nggak? Kalau ini sama aja, itu biasanya emang selalu ke distraksi gitu kan Mbak, kayak setiap buka laptop kayak gitu tuh kayak gimana, atau apa ya cuman beberapa saat gitu. Ini ya, kadang ada kalanya aku tuh benar-benar bisa fokus tapi progres tuh dikit gitu, kayak lebih banyak distraksinya aja. Iya sih, tapi jadi di progres lambat nggak apa-apa, progres sekecil apapun kan yang penting skripsinya jalan. Tapi ya emang sih kalau udah media sosial Terus Mbak Lili ini sering overthinking nggak sih? Kalau overthinking pasti ya, karena kan stres ya. Bahkan saya itu kadang kayak nangis gitu, kayak merasa gagal gitu, karena ya itu tadi tugas gak jalan, skripsi gak jalan, terus kayak takut gitu. Pikiran saya tuh udah kayak bener-bener ya bisa gak ya lulus tepat waktu gitu. Tapi kan kalau orang yang mungkin tugasnya tertunda terus merasa belum mengejar teman-temannya, bukan berarti gagal, tapi mungkin ada suatu saatnya nanti Mbak Lilian akan memulai lagi, mengerjakan lagi, dan mungkin bisa lebih cepat mengejar teman-temannya. Cuman karena lagi malas dan terdistract media sosial, jadinya Mbak Lilian ini nggak bisa fokus sama skripsi dan tugasnya. Nah, menurut Mbak Alifia gimana nih? Tentang sama Mbak Lili. Iya. Kamu kayak punya teman-teman sama kayak kamu juga nggak sih masalahnya? Dia juga kayak terdistraksi sama kelas gitu. Sebenarnya ada, cuma kayaknya lebih parah aku. Kalau temanku itu ya terdistraksi, tapi kalau sekali dia fokus dia bisa mengerjakan satu tugas dalam waktu itu kayak selesai gitu loh. Tapi kalau aku ini udah kerjain lama. Tapi kamu nggak bisa itu sistem SKS buat semalam. Nggak bisa. Jadi kalau ada tugas malam, ada WA masuk, udah deh. Iya. Iya. Kayak semangat yang awalnya semangat menggebu-gebu nih buat ngerjain tugas hilang. Nggak DND ya. Pernah. Kalau pernah HP-nya tak matiin terus tak jawabin itu bisa. Cuma kayak pusing. Karena tuh gatel banget pengen ngambil gitu ya. Kalau udah ada notif, langsung buka deh. Nah, kira-kira dari semua yang udah Mbak Lili ceritain itu, kira apa sih pemicu yang paling membuat Mbak Lili ini gagal fokus lah sebenarnya? sosial media itu tadi sih yang paling membuat saya itu merasa ini apa ya, udah gampang terdistraksi karena sosial media, terus sosial media juga yang membuat saya suka overthinking sama apa ya, pencapaian teman-teman, jadi kayak membandingkan diri juga. Tadi Mbak Lili kan sebenarnya memahami kenapa kok bisa Mbak Lili ini nggak fokus sama skripsi dan tugas-tugasnya.
Nah, ada nggak sih kayak Mbak Lilin ini berusaha ngejauhin HP-nya atau mungkin matiin data seluler atau gimana gitu? pernah dilakuin, cuma yang itu tadi kayak bosan gitu ya, jadi nggak berlangsung lama. Berarti nggak bisa ya penyelesaiannya. Menurut teman-teman gimana nih? Itu sih tadi kan udah pernah nyoba bosan ya kalau saya jadi mbak ini ya tetap matiin mau gimana lagi ya itu salah satunya cara ya mungkin kalau nggak di alarm waktunya HP jam segini terus 15 menit lagi hujan lagi diselang-seling gitu. Lebih memanage waktu lagi ya. Iya, jadi kayak misal dari tugas gitu semalaman ya, misal 1 jam berhenti gitu, terus scroll bentar, terus selesai, sudah selesai, terus jalan lagi gitu, biar nggak bosan aja gitu. Kalau aku biasanya gitu. Nggak harus selalu dijauhkan. Iya. Tapi lebih itu ya, waktunya itu lebih diatur lagi gitu loh Mbak Lilin. Karena kalau langsung dijauhin pasti semuanya juga nggak bisa nggak sih? Pasti juga butuh buat ngebuka media sosial. Oke, dari semua yang Mbak Lilin bilang ini dampaknya itu kan udah kelihatan banget ya, dari Mbak Lilin sering ngebuka HP itu jadinya fokusnya itu gagal, terus gak bisa fokus. Ini waktunya aku ngerjain skripsi, ini waktunya aku ngerjain tugas, itu tuh Mbak Lilin nggak bisa gitu loh ngebagi waktunya. Oke. Tanda-tanda dari kecemasan Mbak Lilin waktu nggak mengerjakan tugas atau skripsi itu seperti apa? Ini ya kayak gitu kan, kalau misal ketemu sama teman-teman terus kayak membahas tugas, kayak misal tugasmu yang ini sampai mana, tugasmu yang ini udah kayak gitu, terus saya kayak deg-degan dan pengen menghindar dari segerombolan orang itu, kayak gak mendengar gitu. Yang lain pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah sih kalau misal kayak, oh ternyata ada tugas itu ya. Ya terus soalnya kepala lagi ya. Iya. Kalau ada orang yang ngomong banget Iya. wah aku nimbrung, dia tahu. Berarti kalau ada yang ngomong ini tuh kayak dari tahu ini tugasnya tentang apa sih gitu. Dari yang tadinya takut otaknya nggak ada isi, nggak tahu apa-apa di luar terus tugasnya apa kan nimbrung, jadi kayak oh ada gambaran di sini. Tapi kan kalau tugasnya untuk hari itu, kalau kita jadi tahu dari itu juga kan nggak bisa kan, karena kan udah waktunya buat dikumpulin kan. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang rencana Mbak Lilin buat menyelesaikan stresnya sama emosinya Mbak Lilin untuk menyelesaikan tugas dan skripsinya. Karena walaupun Mbak Lilin ini sudah menyadari kalau Mbak Lilin ini ketinggalan sama temennya, tapi bukan berarti Mbak Lilin ini sudah gagal di sini. Tapi mungkin kedepannya Mbak Lilin bisa memperbaiki dan bahkan bisa menjadi lebih baik lagi. Gimana nih rencananya Mbak Lilin buat merubah? Rencananya ini kan tadi karena sudah mendapatkan apa ya, kayak masukan dari teman-teman gitu kan, kayak contohnya yang Alif kayak nyoba nimbrung kalau ada orang-orang lagi ngomongin tugas, makanya kalau menghindar kan, saya ini kan kayaknya lebih ke menghindar dari masalah. Iya, kan avoiding gitu ya Mbak ya. Lari dari masalah ya. jadi saya pengennya itu yaitu nggak menghindar, saya mau mencari tahu ke teman-teman, kayak misal kalau ada tugas yang saya nggak paham ya saya nanya, terus yang dikasih saran sama Mbak Peggy dan Mbak Amel juga, yang itu loh yang tadi buat waktu Lebih mengelola waktunya lagi. bisa setengah jam nugas, terus 15 menit main HP. Itu sih yang udah kayak udah ada di otak saya.
Jadi direncanain. rencananya itu buat biar nggak stres, nggak kepikiran tugas. Berarti Mbak Ririn harus lebih aktif lagi, lebih mendekat sama teman-temannya, terus mengelola waktu lagi, karena pengelolaan waktunya sangat nggak baik ya, dan ternyata mengelola waktu itu sangat penting. Nah, gimana nih menurut teman-teman tentang rencananya Mbak Ririn buat merubah ini kebiasaannya? Kalau dari aku ya sebenarnya itu udah bagus karena ya memang kan kita tetap harus ngatur waktu ya apalagi soal tugas, tapi baik lagi mau banyak rencana pun pokoknya tetap dari dirinya Mbak Riri yang harus punya semangat gitu loh untuk aku tuh harus berubah, nggak bisa lagi terus. Jadi kayak itu lebih ke balik ke niat awalnya Mbak Riri yang harus lebih kuat lagi biar perubahan ini tuh bisa benar-benar nyata gitu loh, nggak kayak cuma rencana aja. Jadi ya benar-benar harus dari dirinya Mbak Ririn semangat dan juga mau gitu. Emang agak maksa Mbak, soalnya kan namanya juga perubahan ya, agak maksa dikit gitu. Kalau dari Mbak Meli kan berarti kalau kita usaha itu pasti nanti ada hasilnya gitu loh. Mungkin pertamanya susah banget bekerja main HP, tapi nanti perlahan-perlahan dicoba, tapi pasti bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kan, karena setiap orang itu pasti punya potensinya sendiri. Cuman kadang memang ada permasalahan yang bisa menghambat gitu. Dan Mbak Vicky, ada yang balik ya. Ya yang paling kan kalau ini udah belajar terus tinggal usahanya, tinggal ngelakuin yang tadi yang namanya tim kayak ngatur waktunya, terus ya sama mungkin cari kayak support gitu loh. Support system Biar kita nggak semangat, karena yang kita punya sama-sama belum ngerjain tugas terus ngerjain bareng tapi di kos dia di rumahmu. Dari saatnya Mbak Livia, ada nggak temannya Mbak Ririn yang bisa nge-support rencananya Mbak Ririn? Ada sih Mbak. teman kita tahu Teman ini sih Nggak apa-apa. teman kelas juga kayaknya kan dia progresnya lebih oke kan, mungkin saya bisa kayak apa ya diskusi Iya. kayak menanyakan. Nanti ada kan yang bisa diajak kiranya itu mendukung perubahannya Mbak Ririn. Insyaallah. Kalau dari Mbak Ria? Kalau dari aku udah bagus banget sih, dari rencana teman-teman juga udah banyak. Mungkin balik lagi ke Mbak Ririn, mungkin Mbak Ririn bisa ngeriset ulang ya, mengembalikan mood, mencari apa yang moodnya dulu lah dibagusin ya, pokoknya ngelakuin hal yang kita suka dulu lah. Jadi gak apa-apa senang-senang dulu, pokoknya jangan terlena. Tapi balik lagi harus agak maksa emang baliknya ya. udah senang-senang yang kemarin ya udah gitu, baru mulai ngedrill lagi buat tugas gitu sih ya. Emang kadang cewek tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh tergantung sama moodnya ya. Benar juga nih katanya Mbak Lia, kita harus seneng-seneng dulu. Kita cari apa yang kita suka. Nah, baru kalau kita udah nemuin bahagianya, senengnya, kita lakuin lagi hal yang menurut kita susah itu. Karena nggak mungkin di kehidupan ini tuh seneng-seneng terus, nggak mungkin. Kan ini kan Mbak Rin suka es krim kan. Nah sama ngerjain tugas itu makan es krim. Biar bagus. Baik, saya simpulkan dari rencananya Mbak Ririn ini mau mengatur waktu lebih baik lagi, terus naikin mood dengan makanan-makanan yang lebih enak. Kayak tadi suka es krim, makan es krim dulu sebelum mengerjakan tugas. Terus juga menghadapi masalah, nggak lari dari masalah. Terus saya mau berterima kasih sama Mbak Ririn sudah mau bercerita dan merencanakan, sudah mau merencanakan hal yang lebih baik lagi. Karena Mbak Ririn sudah ada rencana baru yang mungkin nanti bisa merubah kebiasaan lama yang buruk menjadi lebih baik. Terus saya terima kasih juga sama teman-teman sudah ngebantu Mbak Ririn menyelesaikan masalahnya. Saya doakan Mbak Ririn nanti
rencananya berhasil, Amin. terus bisa jadi lebih baik lagi. Kebiasaan buruknya nanti bisa berubah jadi lebih baik. Terus buat teman-teman yang lain saya doakan juga biar tugasnya cepat selesai, skripsinya juga cepat selesai semuanya. Ya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya mau kapan kita bertemu? Kita sepakati dulu Di hari yang sama aja Bu. di hari yang Iya, sama. minggu depan di hari yang sama. Oke, boleh. Berarti kita nanti ketemu lagi di hari yang sama ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, gimana perasaannya Mbak Ririn? Perasaannya lega ya, karena saya bisa punya ini kayak bayangan habis ini saya harus ngapain gitu kan. Terus juga senang karena saya didukung oleh teman-teman, jadi saya gak merasa tertinggal lagi, tapi saya itu memiliki kemampuan buat ya mengejar teman-teman yang lain. Alhamdulillah kalau rencananya Mbak Ririn ini sudah jauh lebih baik lagi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman udah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.